coba kita bahas ini. Karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini, video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia, Jokowi, itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40, melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia... Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya bukan cukup cerdas, pejabat yang koplak tidak menyadari rakyat udah cerdas. Ya, seluruh para rakyat sekarang sudah pada cerdas dan pada pintar ya teman-teman. Jangan kita sesekali kita membohongi mereka karena mereka tahu bagaimana kita ini yang sebenarnya. Jadi sudah ditebak dari awal bahwa Jokowi tidak pernah duduk di bangku pendidikan SMA. Ya, Pak Jokowi ini telah mencetak atau merekayasa ijazahnya SMA. Jadi dia sebenarnya belum sekolah SMA atau belum menduduki bangku pendidikan SMA. Jadi teman-teman, Jokowi merusak hutan lautan hukum Indonesia, ekonomi NKRI, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Ya teman-teman,
Uangnya tak berseri sebagai daya tarik penjilat-penjilat maupun buzzer mereka-mereka yang tersandar. Ya, sampai kapanpun gak akan ditunjukkan soal ijazahnya palsu. Jokowi adalah Firaun, mungkin gelar ini yang pantas sekali ya. Ya, kami mohon ridhomu dan kuasamu. Aku mohon yang bukan hukum, yang tidak menjalankan sesuai hukum. Semoga Tuhan turunkan keadilan. Ya, jadi semoga kebohongan-kebohongan Jokowi segera terbongkar. Ya, mau bagaimana lagi Jokowi akan terbongkar. Semua kebohongan yang telah dia lakukan yang pada saat dia menjadi atau mencalonkan presiden karena telah memalsukan ijazahnya. Jadi mau bukti apapun semua cuma jadi tontonan yang bisa dilakukan cuma berdoa. Ya, jadi siapapun yang mati-matian mempertahankan kepalsuan dan kebohongan, tunggu saja azab dari Allah itu nyata dan tidak pernah meleset. Ya, jadi lihatlah akibatnya hutan dilindungi di Sumut, Sumbar, Aceh, Termul itu harus sadar Jokowi itu presiden bejat, tidak punya malu. Ya, mengapa saya nyumbang komen segera kasus ijazah Jokowi ini diselesaikan. Kalau bisa jangan pakai polisi biar tidak tambah rawet. Jadi langsung saja ke pengadilan agar masyarakat menyaksikan suatu kebenaran yang sebenarnya. Ya, mereka sangat mengharapkan supaya Pak Jokowi segera diadili. Ya, jangan dikasih lagi dengan polisi supaya tidak tambah rawet, ribet. Ya, jadi semoga hukum tak akan pernah bisa ditegakkan apa si pelanggaran dengan si penegak hukum itu saling berkaitan. Demikian juga penting-pentingnya saling berkaitan kejahatan satu dengan yang lainnya. Ya, akhirnya NKRI sudah maju karena Jokowi masih campur tangan. Jadi teman-teman, sampai kapanpun Jokowi gak bakalan menunjukkan ijazahnya karena udah jelas palsu jalan satu-satunya. Seret rame bawa ke pengadilan. Jadi percuma walaupun segudang fakta nyata Jokowi gak bakal ditangkap karena Kapolrinya udah antek Jokowi. Ya, para termul udah makan uang sogokan hasil korupsi. Ya, Jokowi mubahalan kena semua biar tobat. Jadi ijazah orangnya juga palsu, makanya gak berani hadir di depan PKX3X bulan Mei koar. Melihatnya ijazahnya kalau dipanggilkan hakim ternyata peliplan. Jadi Bang RH, saya muak tidak hari sugui Jokowi tetap ijazah Bang, kalau dipaksa hadirkan dalam sidang paksa biar negara ini damai trim. Ya, menjaga mereka-mereka yang keuh jadi menyuarakan keadilan, kebenaran dan kejujuran di Republik tercinta ini. Ya, semoga benar kalau begitu Bambang Tri, gimana negara ini bisa melindungi pembohongan jadi presiden? Yang rakyat bingung, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, institusi hukum seakan melindungi pembenaran segala penipuan yang dilakukan Jokowi parah. Ya, bukan biar ngaku perlakuan seperti maling karena kualitasnya maling. Jadi teman-teman, siapapun yang tak kuat imannya ketika menatap wajah atau mendengar suara Jokowi akan tertarik oleh kekuatan ilmu. Penduduk Jokowi makin sering bertemu semakin kuat kekuatan itu. Ya, jadi laporkan dan periksa Rektor UGM Prof. Ova karena idealah persoalan ijazah Jokowi jadi berlarut-larut. Bisa jadi Jokowi, kepolisian, KPU juga korban, UGM juga. Jadi cobalah kepolisian periksa Prof. Ova. Jadi kalau anjing kalau sudah dikasih makan dan dipelihara dengan baik maka akan membela tuannya yang dulu. Ya. Jadi teman-teman, kasus ijazah Jokowi tak kunjung selesai karena hukum kalau menyentuh nama Jokowi seakan tumpul. Ya, karena mereka takut dengan Pak Jokowi ini atau sudah memberikan uang kepada mereka. Jadi makanya mereka tidak bisa membela kebenaran terhadap Jokowi ini atau tidak bisa memberikan suatu keadilan. Ya, jadi kami mengharapkan kepada para pejabat atau para hukum ini supaya segera diadili Jokowi ini karena kami sebagai para rakyat sudah pada muak. Jadi kalau begitu mentalnya pencuri pantas jadi bandit. Jadi keren tak mau malu sekali-sekali
sama sekali sama rakyatnya, yang penting menjabat. Ya, ini Jokowi juga tidak tahu malu, ya. Hanya karena ingin menjabat atau mencalonkan jadi presiden, dia tidak malu. Dia tidak sadar apa yang telah dia lakukan adalah suatu kejahatan atau ketidakjujuran, atau telah melakukan suatu kebohongan. Jadi makanya harus cepat dong adili, dan kejahatannya sudah nyata. Polisi sudah masuk angin hingga tidak berani menindak Jokowi. Saya yakin siapapun orangnya, kalau memang itu ijazah asli, pasti dah lama ditunjukin. Yang jelas sengaja Ibu Iman BKNI gaduh. Buktinya dah ke PT timbul lagi kasus Murawali. Ya, jadi teman-teman, mereka mau mengadili Jokowi ini ya teman-teman. Para hukum pravisi hukum, di mana solidaritasmu ya terhadap bangsa ini. Hukum diinjak-injak, diludahi atas kasus ini. Ya, semoga dusta sampai detik ini disangkal Jokowi, dan semua kasus korupsi yang menyeretnya sampai detik ini tak tersentuh hukum. Ya, maju terus, suarakan keadilan demi tegaknya hukum, teman-teman. Jadi dibahas terus ijazah si rajinnya tukang tipu, kenapa nggak langsung jadi diciduk, penjarakan, ganti Kapolri dan termul-termulnya. Kalau nggak ganti, negeri ini semakin hancur, semakin banyak penjabat dajal. Jadi hal ijazah sebenarnya simpel. JKW alumni S1 UGM pasti dengan bangga dan mudah menunjukkan ijazahnya. Ya, setelah melihat bulatnya tetangga ijazah dan jejak data Jokowi, ku yakin memprediksi bahwa satu tidak akan ditemukan data dan yudinisium. Jadi S1 Joko Widodo di UGM. Jika di UGM punya data Joko Widodo mulai masuk hingga transkrip semester 6 sampai atau 7, maka ijazahnya